Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Eviana Putri, NIM 2102111000119. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama ada definisi dari populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu kepada unit analisis, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya. Populasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada populasi finite, adalah sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu. Yang kedua ada populasi infinite, adalah jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga. Selanjutnya ada pengertian dari sampel. Secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja objek yang diambil disebut dengan sampel. Sampling frame atau kerangka sampel adalah daftar dari unit sampel yang berada dalam populasi yang akan dipakai sebagai dasar penarikan sampel. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama ada non-probability sampling. Pengambilan sampel tidak memberi peluang atau kesempatan kepada sesama setiap sampel yang diambil dari populasi. Yang kedua ada probability sampling, yang mengambil sampel secara acak, artinya peluang terambilnya sampel sama. Oke, untuk penjelasan non-probability sampling, ada 4 teknik. Yang pertama ada purpose sampling. Teknik purpose sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang mana harus sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Kelebihan dari metode ini diantaranya adalah tujuan dari penelitian dapat mudah terpenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, dan cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara untuk kekurangannya adalah teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Oke, yang kedua ada snowball sampling. Biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga akhirnya keseluruhan kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misalnya tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, dan sebagainya. Itu yang ketiga ada accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang keempat ada quota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan jumlah kuota dan prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misalnya peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel peneliti sebanyak 100 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota, maka selesai tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.